Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SI6M. Kami akan melakukan sesi tanya jawab untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian ilmu komputer yang diampu oleh Ibu Arida Jikra Shah, Eskom Mkom. Perkenalkan, di sini saya bernama Adisa Fikri dan teman saya. Halo, nama saya Sarumati Ramadorong. Saya Ratnawati. Dan inilah video kami. Oke, baik. Di sini kita akan masuk ke pertanyaan yang pertama, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan subjek dan objek penelitian. Baik, menurut saya, menurut yang sudah saya baca, subjek itu adalah sebuah penelitian khusus yang merupakan kunci dari data-data atau sumber dalam memperoleh data riset dari hal yang ingin diteliti. Sedangkan objek sendiri itu adalah suatu masalah atau isu, problem yang sedang dibahas, diteliti, dan diselidiki dalam riset sosial. Kemudian saya juga membaca objek penelitian menurut Suhasmisi Arianto, yaitu objek penelitian adalah sesuatu yang merupakan inti dari problematika riset. Oleh Suharmisi juga bahwa objek dijelaskan suatu riset yang bisa disebut dengan istilah variabel atau penelitian. Oh iya, yang dimaksud problematika itu di sini adalah karena pada dasarnya objek dalam riset adalah pusat dari masalah yang sedang diteliti oleh peneliti itu sendiri. Oke, sekarang dilanjutkan dengan pertanyaan kedua, yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan populasi dan sampel. Oke, baiklah. Terima kasih atas pertanyaannya. Di sini saya akan langsung menjawab. Populasi adalah keseluruhan, totalitas atau generalisasi dari satuan individu, objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang akan diteliti. Kemudian yang dapat berupa orang, benda, institusi, peristiwa, dan lain-lain yang di dalamnya dapat diperoleh atau dapat memberikan informasi atau data penelitian yang kemudian dapat ditarik kesimpulan. Nah, kemudian dalam sebuah penelitian populasi harus didefinisikan dengan jelas apa atau siapa, di mana atau kapan, atau siapa lebih kepada isi dari penelitian, sedangkan di mana diartikan sebagai wawasan penelitian dan kapan dimaksudkan sebagai waktu. Kemudian selanjutnya adalah apa yang dimaksud dengan sampel. Sampel adalah wakil atau sebagian dari populasi memiliki sifat dan karakteristik yang sama, bersifat representatif dan menggambarkan populasi sehingga dianggap dapat mewakili semua populasi yang diteliti. Kemudian, sampel memiliki teknik pengambilan. Teknik pengambilan sampel berguna untuk membantu para peneliti dalam melakukan generalisasi terhadap populasi yang diwakili. Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur waktu yang dapat mewakili populasinya. Dan juga, sampel yang akan digunakan dari populasi haruslah benar-benar dapat mewakili populasi yang diteliti. Kemudian itu saja populasi dan sampel menurut saya. Sekarang lanjut ke pertanyaan ketiga, yaitu pertanyaannya jelaskan manfaat mempelajari materi subjek dan objek penelitian. Nah, baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Fitri. Manfaatnya itu dapat membantu peneliti mengumpulkan informasi dalam waktu yang relatif singkat dan juga dapat membantu peneliti dalam memahami sifat keadaan subjek yang diteliti. Pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan alasan-alasan mengapa menggunakan sampel. Menurut saya, ada beberapa alasan saat kita menggunakan sampel. Yang pertama, dapat menghemat biaya
sampel acak sederhana yang termasuk dalam teknik yang paling mudah. Dalam metode ini, penelitian memastikan bahwa semua anggota populasi sudah dimasukkan ke dalam daftar induk subjek yang dipilih secara acak dari daftar induk tersebut. Selanjutnya itu yang kedua, stratified random sampling, yaitu pengambilan sampel secara acak atau bertingkat atau yang disebut sampel acak proporsional. Misalnya berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan atau status sosial. Yang ketiga, cluster atau random sampling, yaitu pengambilan sampel acak cluster atau area dilakukan jika ukuran populasi terlalu besar untuk pengambilan sampel acak sederhana. Selanjutnya yaitu systematic sampling, yaitu teknik probabilitas sampling. Selanjutnya adalah pengambilan sampel acak sistematis. Ini sering dibandingkan dengan perkembangan aritmatika, di mana perbedaan antara dua angka berurutan dengan memiliki nilai yang sama. Dan yang terakhir yaitu multi-strategi sampling. Terakhir, teknik ini diambil berdasarkan sampel yang jauh lebih kompleks daripada variasi sederhana dan nyata menggunakan pengambilan sampel multi tahap. Kemudian saya bertanya, jelaskan bagaimana cara untuk merumuskan metodologi penelitian. Nah, di sini saya menjawab pertanyaan dari Sarah. Itu ada 5. Yang pertama itu mengidentifikasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga menyusun kerangka pemikiran, yang keempat merumuskan hipotesis, dan yang terakhir itu menarik kesimpulan. Kemudian berdasarkan dari hasil lain yang saya cari, dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, pahami dulu jenis metodologi penelitiannya. Yang kedua itu kita harus menentukan tujuan penelitiannya bagaimana. Yang ketiga, tentukan dulu cara memperoleh datanya itu seperti apa. Baru yang keempat, melihat penelitian itu yang ditandai dengan sebagai contoh untuk referensi. Oke, baik, di sini saya akan bertanya yaitu tentang coba jelaskan mengenai teknik sampling, yaitu secara sistematis sampling. Oke, di sini saya akan menjawab apa itu sistematika sampling. Sistematika sampling itu sendiri ialah suatu metode pengambilan sampel di mana hanya unsur pertama saja dari sampel yang dipilih secara acak, sedangkan unsur-unsur selanjutnya dipilih secara sistematis menurut pola tertentu. Nah, yang selanjutnya yaitu coba jelaskan purposive sampling. Oke, purposive sampling adalah metodologi pengambilan sampel secara acak di mana kelompok sampel ditargetkan memiliki atribut-atribut tertentu. Metode ini dapat digunakan pada banyak populasi, tetapi lebih efektif dengan ukuran sampel yang lebih homogen. Nah, pertanyaan yang terakhir yaitu coba jelaskan snowball sampling. Snowball sampling sendiri adalah sebagai teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil. Kemudian sampel ini disuruh memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel seterusnya, sehingga jumlah sampelnya semakin lama akan semakin bertambah atau semakin banyak. Oke, berakhirlah video sesi tanya jawab kami. Apabila ada kata dan tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati ibu dan teman-teman sekalian, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.